Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita dengan stambuk B1C1230004. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halo-Oleo. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan fungsi count, count if, dan count if s. Sebelumnya kita harus tahu dulu fungsi dari count if, dan count if s. Jadi count itu untuk menghitung berapa banyak data atau jumlah data, count if untuk mengetahui jumlah data dengan satu kriteria. Sedangkan count if s untuk mengetahui jumlah data dengan lebih dari satu kriteria. Untuk mengetahui bagaimana sih itu, kita langsung saja masuk pada aplikasi Excel. Ya, jadi pada set pertama ini kita akan membahas tentang fungsi count if s. Di sini juga terdapat arahan-arahan yang perlu kita ikuti saja. Jadi pada arahan pertama, pada sel F15 masukkan rumus count if s. Jadi di sini F15 di sini kita masukkan saja. Di sini count if s itu kan dia untuk lebih dari satu kriteria. Jadi kita masukkan saja di sini rumus count if s. Nah, kriteria pertama kita tentukan nama kotanya. Di sini terdapat kota Bandung. Nah, pada arahan ini Bandung, jadi kita blok saja pada tabel kelima ini, kolom kelima, tabel nama kota, kota tujuan. Nah, setelah itu kita blok, masuk kita ketik pada kriterianya. Di sini kriterianya Bandung, maka di sini kita ketik saja Bandung. Bandung. Setelah itu masuk pada kriteria kedua. Di sini, karena di sini dikirim, jadi kita blok saja pada kolom keterangan. Ini kita blok semua. Setelah itu kita masuk pada kriterianya. Di sini dikirim, jadi kita ketik saja di sini dikirim. Setelah itu kita enter. Nah, di sini muncul jawabannya. Nah, pada kolom kedua, pada arahan kedua yaitu masukkan pada sel F16. Sel F16 di sini. Sama kita masukkan juga rumusnya count if s dengan kota tujuan yang sama tapi dengan keterangan yang berbeda, yaitu di sini belum. Nah, di sini kita masukkan saja dulu rumusnya count if s. Itu sama kita blok kolom kelimanya, kota tujuan ya. Kita blok, setelah itu kita ketik kriterianya. Kriterianya di sini sama Bandung. Bandung. Setelah itu kita masuk pada kriteria kedua, sini kita blok lagi kolom keterangan. Kriteria kedua ini di sini tertera belum, jadi kita ketik saja di sini belum. Setelah itu kita enter. Nah, muncul jawabannya. Jadi gampang saja. Setelah itu kita masuk pada sheet kedua. Nah, pada sheet kedua ini, di sini kita akan mempraktikkan tentang bagaimana menggunakan rumus count if, dan count if s. Nah, di sini sudah ada kolom-kolom yang perlu diisi, ada jumlah ranks, jumlah mahasiswa yang lulus, dan seterusnya. Nah, di sini jumlah ranks. Jumlah sini kita untuk mengetahui ada berapa banyak data pada tabel ini kan. Di sini kita untuk menghitung berapa banyak data, kita menggunakan rumus count sama seperti yang jelaskan tadi untuk menghitung jumlah data. Jadi di sini tinggal kita kasih masuk aja rumus count-nya. Nah, tinggal kita blok saja di sini. Blok 1 sampai ini. Setelah itu kita enter. Nah, muncul jumlah ranks itu ada. Berarti di sini ada terdapat 10 data ya. Setelah itu kita masuk pada yang kedua. Di sini jumlah mahasiswa yang lulus. Jumlah mahasiswa yang lulus mengarah pada satu kriteria. Di sini yang lulus. Jadi kita lihat di sini kan ada beberapa yang lulus dan tidak. Nah, kita masukkan saja di sini. Kita menggunakan rumus count if. Sama seperti tadi, count if itu kan dia tentang menjumlahkan data dengan satu kriteria.
masukkan saja di sini rumus count if. Setelah itu kita blok ini dan kita tulis apa di sini kriterianya. Di sini kriterianya lulus. Jadi kita ketik lagi di sini lulus. Nah, setelah itu kita enter. Di sini akan muncul jawabannya. Sama seperti di bawah. Di sini jumlah mahasiswa yang tidak lulus. Kita masih menggunakan rumus count if, yaitu dengan satu kriteria. Ini kita ketik juga rumusnya count if. Kita blok lagi ini kolom keterangan ini. Setelah itu kita ketik saja kriterianya. Di sini tertera tidak lulus. Kita ketik lagi tidak lulus. Nah, setelah itu kita enter. Setelah pada pertanyaan berikutnya ada jumlah mahasiswa laki-laki lulus. Jadi otomatis dia menggunakan dua kriteria yaitu pada laki-laki, mahasiswa laki-laki dan dia harus keterangannya lulus. Dia menggunakan dua kriteria. Nah, di sini kita menggunakan rumus count if s. Seperti tadi kan rumus count if s itu dia menjumlahkan data dengan dua kriteria. Nah, atau maksudnya dia lebih dari satu kriteria. Nah, di sini kan dia menggunakan dua kriteria, jadi kita menggunakan rumus count if s. Jadi, kita masukkan saja rumusnya di sini, count if s. Setelah itu, yang pertama, kriteria pertama itu dia jenis kelaminnya laki-laki. Jadi, kita blok saja di sini kolom jenis kelamin laki-laki. Nah, di sini kita blok saja sampai ke bawah. Setelah itu kita ketik, karena laki-laki kita tulis kriterianya L. Nah, pada kriteria berikutnya kita tulis di sini ada lulus. Jadi kita blok lagi kolom keterangan di sini. Setelah itu kita ketik saja dia kriterianya apa. Di sini kan tertulis lulus, jadi kita ketik saja di sini lulus. Nah, setelah itu kita enter. Sama juga di sini, laki-laki tidak lulus. Jadi kita masukkan saja rumusnya count if s. Nah, sama kita blok di sini. Setelah itu kita ketik kriterianya laki-laki. Saja kita mewakili saja sama seperti yang di kolom. Setelah itu kita blok lagi keterangan. Nah, kita tulis di sini kriterianya. Di sini kan kriterianya laki-laki tidak lulus. Jadi di sini tinggal kita ketik saja tidak lulus. Nah, setelah itu kita enter. Di sini 3. Nah, pada yang berikutnya jumlah mahasiswa perempuan lulus sama seperti tadi dia masih menggunakan dua kriteria saja. Mahasiswa perempuan lulus. Di sini perempuan dan lulus. Jadi sama seperti tadi count if s. Nah, kita blok lagi tabel kolom jenis kelamin. Setelah itu kita tulis kriteria pertama yaitu perempuan P. Nah, kita masuk pada kriteria kedua sama seperti tadi. Pada kolom keterangan kita blok lagi di sini koma kan. Nah, kita ketik lagi di sini kriterianya. Di sini kan perempuan lulus. Jadi di sini kita ketik lagi lulus. Lulus. Setelah itu kita enter. Nah, di sini sudah terdapat. Sama juga dengan di bawah, hanya di sini perempuan tidak lulus. Jadi sama seperti tadi. Di sini kita masukkan rumusnya count if s. Setelah itu kita blok yang tabel yang kriteria pertamanya perempuan. Di sini kita blok saja. So, kriterianya P. Nah, kita masuk pada kriteria kedua. Pada kriteria kedua ini kita blok lagi keterangan karena di sini ada perempuan tidak lulus. Kita blok lagi keterangan ini. Baru kita masukkan kriterianya tidak lulus. Iya. Oke, baru setelah itu kita enter. Di sini muncul jawabannya. Di sini juga kalau mau melihat rumusnya di sini tinggal mengetik ke atas, ada di atas itu rumus-rumus apa yang kita gunakan.
Dan kriteria-kriterianya di sini juga sudah tertulis. Ya, mungkin itu saja tadi praktek penggunaan rumus count, count if dan count if s. Semoga bermanfaat dan nanti kita akan berjumpa lagi pada rumus Excel berikutnya. Terima kasih.